Ini merupakan kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan padaku. Masa aku berkhianat pada Allah? Kalau Allah kehendaki, aku tidak akan membacakan Al-Quran kepada kalian. Nah, yang Allah inginkan dari kisah-kisah sejarah ini, ya, yang mencatat sejarah Ashabul Kahfi agar kita belajar daripadanya. Dan kisah-kisah ini terdapat dalam Al-Quran, dan Quran bukan semata-mata dokumen sejarah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, ada seorang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yang mau hidup bersama kaum muslimin, Rasulullah larang mengganggu mereka. Barang siapa yang mengganggu mereka, nanti Rasulullah yang akan nuntut dia nanti di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di forum yang mulia insyaallah. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Ari juga ya, Haji Ari, ada Ustadz Junaidi, alhamdulillah. Ada Kang Fajar Hidayah yang insyaallah akan nikah pada bulan Februari nanti insyaallah. Kita jumpa lagi dalam dialog di bawah bimbingan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan ada Ustadz Isa juga. Di sini juga ada Kang Atep yang megang kamera. Kita akan menyoroti komentar atau pembicaraan atau statement dari Ketua PBNU yang baru, yaitu Bapak Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, Ketua PBNU yang baru ini, yang mengatakan bahwa Quran Sunnah itu dokumentasi sejarah, berisi ini tentang moral, yang sesuai dengan situasi. Bagaimana nanti akan dikomentari oleh Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah. Sebagai pengantar nanti Ustadz Isa yang akan memberikan. Oke, sebagai awal kita membaca Al-Fatihah. Silakan Ustadz Husein. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jernihkan pemahaman kita tentang statement atau tentang pemahaman-pemahaman dari Al-Quran. Yaitu bahwa ucapan Gus Yahya, Ketua PBNU yang baru, yang mengatakan bahwa Quran Sunnah itu adalah dokumentasi sejarah. Untuk jelasnya, Ustadz Isa sebagai pengantar, tafadhol kepada Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Om Krisna, Pak Ari, dan Ustadz Junaidi, Kang Atep, dan juga Mas Fajar. Sebenarnya ini pernyataan sudah beberapa tahun lalu Ustadz dikatakan oleh beliau, Kiai Yahya, tapi kemudian diangkat lagi karena beliau baru menjadi Ketua Umum PBNU. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan dokumentasi sejarah dan perlu ada perbaikan terhadap interpretasi para penganut agama terhadap sumber-sumber agamanya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nah, dari pernyataan tersebut, kira-kira apa dampaknya, Ustaz, jika kita menganggap Al-Quran, pedoman kita, sebagai dokumentasi sejarah, dan apa bahayanya? Karena kalau kita lihat beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran memang
menceritakan kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bukan sejarah? Kemudian beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan laqad kana fi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengkisahkan kepada kamu kisah-kisah terbaik agar kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Di ayat lain laqad kana fi qasasim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka adalah ibroh bagi kaum-kaum ulul albab. Nah, apakah dengan ayat-ayat tersebut atau dengan Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah layak Al-Quran disebut sebagai dokumentasi sejarah? Apakah hal tersebut merupakan penurunan derajat Al-Quran atau bagaimana Ustaz? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pada seluruh keluarga besar radio Silaturahim, pada seluruh ikhwan akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang sedang menjalani ujian yang akan menentukan nasib kita di hari akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita dari kesombongan, dari keangkuhan, dari kekuasaan hawa nafsu, hingga kita dapat betul-betul melihat yang benar itu benar, yang salah salah, dan Allah memberikan taufik kepada kita semua, begitu pula orang-orang yang kita cintai, pada seluruh anak bangsa untuk dapat memilih kebenaran yang akan menyelamatkan kita semua di hari akhir. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kepada Ustadz Hamzah yang menemani kita dalam dialog hari ini, ada Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna, ada Ustadz Junaidi, ada saudara kita Bapak Ari, Atep, Fajar, dan seluruh kerabat kerja di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang perlu kita tegaskan di sini bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya dalam rangka untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang. Kitab suci Al-Quran berisikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi tidak memiliki peran dalam menyusun ayat-ayat tersebut. Tapi peran Nabi menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan ya, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu tidak menjalankan tugas dan kewajibanmu. Allah terangkan dalam surat Ibrahim tujuan diturunkan kitab suci Al-Quran kepada Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Ini sebuah kitab, wahai Rasulullah, yang kami turunkan padamu. Agar dengan tuntunan kitab ini, kamu mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Seizin Tuhan mereka menuju jalan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini merupakan jalan keselamatan yang akan menyelamatkan kita, yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Begitu pula dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Kitabun unzila ilaika. Maka jangan sekali-kali kamu merasa sempit dengan turunnya Al-Quran. Fala yakum fi sadrika harajun minhu. Litundira bihi, agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran. Wa dzikra lil mu'minin, dan pelajaran yang amat-amat bermanfaat bagi orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan untuk kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti wali-wali selain dari Allah. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit dari kalian yang menyadari hal ini dan mengambil pelajaran daripadanya. Dikala kita meninggalkan kitab Allah, menggantikannya dengan yang lain, berarti kita telah mengangkat wali-wali selain dari Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, dialah yang berhak untuk apa? Untuk menetapkan cara dan pedoman hidup bagi kita semua. Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya, mereka juga apa? Hidup dengan mengikuti petunjuk Allah. Mereka tidak memiliki hak wewenang mengubah apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita saksikan dalam ayat-ayat yang banyak. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, di sini surah dimulai dengan dua huruf, itu Toha yang dikenal dengan huruful muqatta'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada siapa? Kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an padamu, wahai Rasulullah, untuk membuat engkau merana, sengsara dan celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan dengan tujuan untuk memberikan peringatan bagi mereka yang takut. Bagi yang tidak mau menerima, tidak ada paksaan. Dia hidup sebagai orang yang diberikan kehendak, pilihan, kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas para ulama menyampaikan peringatan yang datang dari Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang menciptakan bumi dan apa? Was samawatil ula, dan langit yang begitu apa? Yang begitu apa? Agung, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Agung. Langit dan seluruh isinya, begitu pula makhluk-makhluk Allah yang terdapat di bumi, semua menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang memerintah, berkuasa dari arasy kebesaran dan keagungannya. Langit bumi semua di bawah pemerintahan Allah. Cuma kehidupan kita di bumi ini tidak semua dikendalikan oleh Allah. Sebahagiannya ada yang dikembalikan kepada kita untuk mengatur hidup kita. Mau mengikuti petunjuk Allah atau menentang. Walaupun sebagian besar hidup kita sebetulnya dikendalikan oleh Allah. Contohnya, jantung kita bukan dalam kendali kita. Paru-paru kita, pencernaan kita, ginjal kita, hati kita, semua di bawah kendali Allah. Cuma yang menjadi pilihan kita, ya, yang menjadi kebebasan kita, yang Allah berikan pada kita, yang membuat kita berstatus sebagai khalifah yang menerima amanat, ini yang akan ditanya di hari kemudian nanti. Adapun yang di luar kendali kita,
kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit, di bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, begitu pula apa yang terdapat dalam perut bumi. Ini yang menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada kita sebagai pedoman hidup. Dan kitab suci Al-Quran ini sebetulnya menegaskan ya dan membenarkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Sebagaimana yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, begitu pula Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kalian dari tuntunan agama. Jadi yang menetapkan bukan manusia, bukan juga kesepakatan yang melahirkan budaya. Jadi agama yang datang dari Allah ini bukan budaya yang berasal dari kesepakatan manusia. Allah syariatkan bagi kalian apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Begitu juga yang kami wahyukan padamu, wahai Rasulullah. Kemudian, apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, sama dengan apa yang kami turunkan padamu. Perintahnya, an aqimuddin, tegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Bagi orang-orang musyrik amat berat. Ya, mustahil bagi mereka untuk menerima seruanmu. Hanya orang yang mentauhidkan Allah, berserah diri pada Allah, baru siap untuk menyambut. Tapi bagi orang musyrik, berat dan sulit untuk menyambut seruanmu. Tapi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih nanti di antara manusia ini siapa yang akan ditunjukkan menuju jalan Allah dan siapa yang dipalingkan, yang hatinya bersih, jauh dari kesombongan, berserah diri pada Allah, mereka lah yang akan diterangi cahaya Allah. Tapi mereka yang menutup mata, walaupun cahaya terang benderang, mereka tidak akan menerima manfaat dari cahaya yang berada di sekeliling mereka. Jadi jelas bahwasannya apa? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW, ya, melanjutkan dan menyempurnakan apa yang Allah telah turunkan pada para nabi sebelumnya. Lalu kita bertanya, apakah Nabi kita Muhammad SAW punya hak untuk mengubah, menghapuskan, ya, membekukan, ya, menggantinya dengan yang lain? Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinat yang jelas, terang benderang dan gamblang. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Orang-orang yang tidak mengharapkan, menginginkan perjumpaan dengan kami. Mereka hidup hanya untuk dunia. Dunia sebagai tujuan mereka. Mereka tidak berkeinginan berjumpa dengan Allah. Mereka berkata, gantikan, ya, untuk kami Quran selain dari Quran ini. Kan dalam pandangan mereka yang menurunkan Quran ini Rasul. Bukan dari Allah. Jadi mereka bilang, silahkan berikan untuk kami Quran yang lain yang berbeda dengan ini. Kami akan ikut kepadamu, wahai Rasulullah. Mereka nggak mengatakan Rasulullah, wahai Muhammad. Karena kalau mereka beriman kepada Rasul, pasti mereka akan patuh. Jadi waktu dibacakan ayat-ayat kami dengan terang kepada mereka, orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, yang ingin hidup dalam kehidupan dunia bersenang-senang dengan penuh kebebasan, mengatakan turunkan atau berikan untuk kami Quran selain dari ini. Au badilhu, atau ganti. Atau gantikan dengan yang lain. Yang tidak cocok dengan kami, gantikan agar sesuai dengan kami. Sesuai dengan budaya kami.
Jadi ayat-ayat yang mengkritik orang-orang Yahudi, yang mengecam perbuatan mereka, yang melaknat kejahatan mereka, ya, gantikan dengan ayat-ayat ya, yang apa? Yang bersifat toleransi terhadap mereka. Siap duduk berkumpul bersama mereka walaupun mereka melakukan kejahatan dan pengkhianatan serta kerusakan di muka bumi. Mereka ingin umat Islam bersikap lebih baik dan elegan terhadap orang-orang Zionis. Tapi mereka lupa. Apa yang seharusnya orang Zionis lakukan terhadap umat Islam? Apakah dibenarkan mereka membakar rumah-rumah orang-orang Palestina? Ya, membunuh anak-anak mereka. Melakukan tindakan ancaman diskriminatif terhadap mereka. Bahkan membunuh orang-orang Islam ketika mereka sedang sholat masjid seperti kejadian di Hebron. Kenapa kejahatan seperti ini dibiarkan? Tapi mereka minta umat Islam untuk apa? Hidup harmoni bersama mereka. Kita siap hidup harmoni bersama mereka, asal mereka menjaga perilaku mereka. Tapi kalau mereka melakukan teror, melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, menumpahkan darah saudara-saudara kita, lalu kita orang Islam diperintahkan untuk bersikap lemah lembut pada mereka, mustahil. Tapi sayang, media berada di tangan mereka. Kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina banyak yang tertutup. Sedangkan yang tampil di permukaan, negara Zionis, Israel, negara yang beradab, negara yang santun, negara yang penuh dengan peri kemanusiaan, itu yang ditampilkan. Lalu Allah perintahkan Rasulnya menjawab ketika mereka minta supaya digantikan Al-Quran dengan Quran yang lain. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan. Saya tidak punya wewenang, kekuasaan sedikit pun untuk menggantikan Al-Quran min tilqa'i nafsi dari kemauanku dengan kehendak dan pilihanku. Saya nggak punya hak sama sekali. In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir, takut kalau aku menentang Tuhanku terkena azab yang maha besar. Nabi takut terkena azab yang maha besar kalau dia merubah atau menggantikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan, aku khawatir, takut apabila aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang besar. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih. Katakan, bila Allah kehendaki, aku tidak akan membacakan ayat-ayat Quran pada kalian. Aku membacakan ini karena Allah punya karunia anugerah. Ini merupakan kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan padaku. Masa aku berkhianat pada Allah? Kalau Allah kehendaki, aku tidak akan membacakan Al-Quran kepada kalian. Wala adrakum bih. Dan tidak akan apa? Tidak akan mengajarkan Quran kepada kalian. Faqad labithtu fikum umura min qablihi. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Aku telah lama berdiam bersama kalian sebelum Al-Quran diturunkan. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Ini jangan kalian beranggapan bahwa Quran ini dari apa? Dari kehendak saya, dari karangan saya, tapi semua merupakan kitab yang Allah turunkan. Saya tidak punya wewenang dan tidak berani melakukan perubahan-perubahan pada ayat-ayat Allah. Setelah itu Allah melanjutkan, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa kira-kira menurut kalian orang yang lebih zalim, lebih jahat dari orang yang berbohong atas nama Allah atau mengada-ada, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya mereka-mereka yang melakukan kejahatan tidak akan selamat dan beruntung. Jadi Allah mengajukan pertanyaan, menurut kalian ada tidak yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang atau makhluk yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisikan kebenaran. Orang yang melakukan kejahatan,
perbuatan-perbuatan bejat tidak akan selamat dan beruntung. Dalam suratul Isra ada beberapa ayat yang apa? Yang berisikan ancaman kepada Rasul. Sebetulnya Allah tahu Rasul tidak mungkin sama sekali berkhianat. Tapi ancaman ditujukan pada Rasul sebetulnya bukan untuk Rasul, untuk kita semua nih. Kalau Rasul saja menghadapi ancaman seperti itu, bagaimana kita? Bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayah wa bi'fal mamat. Thumma la tajidu laka 'alaina nasira." Ini ayat 73, 74, 75 dari suratul Isra. Wa in kadu, mereka bersungguh-sungguh berusaha membujuk kamu wahai Rasulullah agar kamu apa? Agar kamu apa? Mereka bersungguh-sungguh berusaha dengan semaksimal kemampuan mereka untuk memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang kami wahyukan padamu. Artinya untuk merubah, untuk mengganti sebagian ayat-ayat Allah dengan yang lain. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Dan mereka bersungguh-sungguh berusaha untuk memalingkan kamu dengan upaya mereka, bujuk rayu mereka ataupun ancaman mereka agar kamu mengada-adakan kebohongan dengan menggantikan sebagian ayat-ayat kami. Allah gunakan kata fatana yaftinu menunjukkan apa? Mereka menggunakan berbagai macam cara upaya dari bujukan, tawaran yang menarik sampai ancaman untuk membuat Rasul melakukan toleransi dengan mengubah sebahagian ayat-ayat Allah menggantikan dengan yang lain. Wa idzan latakhadhuka khalila. Kalau kamu lakukan hal ini, mereka bakal menjadikan kamu kekasih mereka. Bakal disanjung, dimuliakan. Mereka bakal memberikan apa yang kamu inginkan. Seperti yang pernah kita dengar, bagaimana ketika orang-orang musyrik menawarkan pada Rasul, kalau kamu ingin berkuasa, kami jadikan engkau orang yang tertinggi dan paling berkuasa di antara kami. Ingin harta, kami jadikan kamu orang yang terkaya. Kalau kamu ingin wanita, kami akan nikahkan kamu dengan wanita-wanita kami yang cantik. Yang penting, lakukan perubahan. Ayat-ayat yang tidak selaras dengan tradisi kami, yang menyakitkan kami, kamu gantikan dengan yang lain. Turun ayat-ayat dalam suratul Isra ini, termasuk diantaranya Al-Kafirun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau kami tidak meneguhkan engkau wahai Rasul, hampir-hampir kamu condong ya, sedikit kepada mereka. Karena seorang dai di saat dibujuk ya, disuruh mengubah sebahagian teks, mungkin dia berpikir sekarang ikuti dulu. Ya, setelah itu baru apa? Mereka digiring apa? Kepada kebenaran. Seperti yang dilakukan sebagian orang. Ikuti kebatilan mereka dulu, ya. Bahkan menghadiri acara-acara tidak benar, setelah itu giring mereka. Akhirnya bukan mereka yang digiring, malah ulamanya ikut-ikutan. Betul tidak? Seperti ulama memberikan nasihat kepada seorang pelacur, bukan pelacur yang jadi baik, ulamanya melacur akhirnya. Wal-iyadzubillah. Jadi, kalau bukan karena kami meneguhkan kamu, wahai Rasulullah, niscaya kamu akan sedikit condong kepada mereka. Bukan berarti Rasulullah ingin berkhianat, sama sekali tidak. Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayah wa bi'fal mamat. Kalau kamu lakukan hal ini, kami akan membuat engkau merasakan derita, kematian, kehidupan yang berlipat-lipat ganda. Ini Rasulullah diancam. Kira-kira mungkin nggak Rasulullah yang dipilih oleh Allah langsung akan berbuat khianat? Mungkin nggak Allah salah pilih? Kalau kita salah pilih bisa, kalau Allah nggak mungkin salah pilih. Berarti ancamannya sebetulnya bukan untuk Rasul. Orang bilang apa? Ihdhar ya fulan, wa iyyaka ani. Yang ditegur si fulan, padahal sebetulnya maksudnya orang lain. Seperti seorang ayah yang menegur, katakan beberapa orang di sekelilingnya. Nggak enak kalau langsung ditegur, anaknya yang dimarahin.
dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebagai peringatan. Isma'i ya jarah wa iyyaka ani. Dengar wahai fulan. Padahal maksudnya kemana? Begitu juga dalam ayat ini, Allah tahu tidak mungkin Rasul akan berkhianat. Bagaimana mungkin Allah salah pilih? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Tapi ayat ini ditujukan pada orang-orang yang berada di sekeliling Rasul, termasuk kita semua. Jadi kalau seandainya kamu lakukan hal tersebut, ya, kami akan membuat engkau merasakan derita, kematian, kehidupan yang berlipat ganda. Tsumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian engkau tidak akan menjumpai penolong yang akan menolong kamu. Nah, dari ayat-ayat ini yang tadi kita bacakan, kita ingin mengingatkan diri kita, begitu juga kepada Yahya Tsaquf, apalagi dengan kedudukan beliau sebagai ketua PBNU. Apa-apa yang beliau nyatakan di hadapan tokoh-tokoh Zionis ya, dalam dialog yang berlangsung, perlu betul-betul direnungkan kembali dan dikoreksi. Kalau tidak, saya khawatir ancaman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra tadi akan mengenai dirinya. Karena di saat beliau mengatakan bahwa Quran dan Sunnah merupakan dokumen sejarah yang berisikan bimbingan moral untuk realitas dan situasi tertentu. Bila terjadi perubahan situasi dan realitas, ya, maka bukan hanya boleh, bahkan kita harus melakukan perubahan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan di hadapan tokoh-tokoh Zionis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Rasulnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami tempatkan engkau, wahai Rasulullah, di atas syariat kami yang berisikan bimbingan dan petunjuk kami, ikutilah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang tidak berpengetahuan. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan mampu menyelamatkan kamu. Innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang zalim, sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Tapi Allah menjadi wali orang yang bertakwa. Nah, Bapak Yahya Tsaquf yang diberikan amanah sebagai ketua PBNU berasal juga dari kalangan keluarga terkemuka yang punya sejarah panjang dalam perjuangan kembali kepada kebenaran sebagaimana yang Allah turunkan dalam kitab yang merupakan kemuliaan. Seorang ulama pernah berkata, "La an akuna dzailan lil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san lil batil." Berkedudukan sebagai ekor kebenaran lebih saya sukai daripada menjadi kepala kebatilan. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntunan Allah, mari kita sampaikan ayat-ayat Allah sebagaimana adanya. Menyampaikannya bil hikmah, dengan akhlak pekerti yang luhur terhadap sesama umat Islam maupun terhadap orang yang berbeda agama. Kita sampaikan isi ayat Allah dan Qur'annya sebagaimana adanya. Adapun toleransi, kita bisa lakukan dalam pergaulan, dalam kerjasama, memperjuangkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bukan toleransi dalam apa? Dalam melebur keyakinan kita, dalam keyakinan yang lain, ya, akhirnya lahir bukan lagi Islam yang datang dari sisi Allah, tapi lahir gado-gado dari berbagai macam keyakinan. Dan ini bukan lagi keimanan, tapi ini merupakan apa? Merupakan kekacauan. Dan saya yakin orang-orang atau umat Nasrani, mereka meyakini apa yang mereka yakini dari prinsip agama mereka. Kita juga demikian. Dalam hal ini tidak mungkin kita melebur keyakinan mereka bersama keyakinan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Allah juga mengajarkan pada kita untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap kita meyakini ya, bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka yakini merupakan hal yang tidak benar menurut kita. Bahkan kita diperintahkan Allah untuk mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
Tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, tidak saling mencaci. Lalu dalam menghadapi tantangan hidup, kita bisa bersama-sama perjuangkan yang ma'ruf, nilai-nilai universal, memerangi yang mungkar yang dapat merusak kehidupan kita dan menodai apa? Kemuliaan kita. Nah, berkaitan dengan kisah-kisah sejarah dalam Al-Quran, kisah yang Allah ceritakan semua berisikan kebenaran dan berisikan pelajaran bagi kita semua untuk kita apa? Kita ambil. Dari kisah masa lampau yang merupakan apa? Merupakan klise-klise dari kehidupan, Allah mencetak ulang kembali ya, agar kita belajar dari semua ini. Karena sebetulnya ya, kita tahu bahwa kejadian demi kejadian sebetulnya merupakan apa? Ulangan dari sebelumnya. Merupakan apa? Cetakan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Jalan keselamatan, jalan para nabi dan para rasul yang beriman, setia, bahkan walaupun nyawa sebagai taruhannya, mereka tidak akan goyah sedikit pun. Oleh karena itu kita belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita mencontoh mereka, walaupun diancam untuk dibunuh, mereka enggan untuk sama sekali apa? Enggan dan menolak untuk mengikuti kemauan penguasa pada saat tersebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan abada. Laqad qulna idzan syatat. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ayat-ayat yang begitu indah. Allah menyebut mereka dengan sebutan yang amat mulia. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman apa? Kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Dengan keimanan mereka, dengan kesetiaan dan ketegaran mereka, kami tambahkan petunjuk kami. Warabatna ala qulubihim. Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berkata di hadapan para penguasa pada saat itu. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami, Tuhan kami adalah penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Laqad qulna idzan syatata. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah Tuhan kami. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Sekali-kali kami tidak akan memohon, tidak akan menyembah kepada Tuhan selain dari Allah. Kalau kami lakukan hal ini, berarti kami telah mengucapkan dan menempuh cara dan jalan yang tidak benar. Sedangkan mereka, kaum-kaum kami, mereka mengangkat Tuhan-Tuhan sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka mengangkat Tuhan-Tuhan, menciptakan Tuhan-Tuhan dari kehendak mereka, dari rekayasa mereka. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak membawa bukti, argumentasi, hujjah yang jelas terang benderang akan kebenaran sikap dan perbuatan mereka? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah inginkan dari kisah-kisah sejarah ini ya, yang mencatat sejarah Ashabul Kahfi agar kita belajar daripadanya. Dan kisah-kisah ini terdapat dalam Al-Quran, dan Quran bukan semata-mata dokumen sejarah. Bukan semata-mata dokumen sejarah, tapi Quran kitab petunjuk, pedoman hidup bagi kita yang akan menjamin keselamatan kita. Dan apa yang terdapat dalam kitab Allah dan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab tersebut merupakan ayat-ayat langsung yang diturunkan Allah, sedangkan peran Nabi hanya menyampaikan kepada kita. Nabi tidak punya wewenang untuk mengubah dan mengutak-atik ayat-ayat Allah. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan Bapak Yahya Saquf, putra dari Bapak Khalil Bisri ini, bisa betul-betul mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, menjalankan amanat Allah yang berat, apalagi dalam usia tua seperti saat ini. Kita sudah sama-sama tua. Ini merupakan kesempatan baginya untuk betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Anda di saat Anda memuliakan Allah. Tapi di saat Anda berpaling dari Allah, yang Anda akan terima hanya azab dan murkanya. Wal iyadzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dari apa yang sudah diuraikan Ustaz Hussein Alatas tadi, begitu jelas bagaimana bimbingan Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi kita, pedoman bagi umat manusia yang akan membimbing mereka sampai yaumil qiyamah nanti. Kalau dikatakan ya, Al-Quran sebagai dokumen sejarah, ya, Al-Quran hadits sebagai dokumen sejarah. Kalau Al-Quran dibilang dokumen sejarah, ini akan merendahkan Al-Quran itu sendiri. Akan menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sudah tidak up to date lagi. Karena itu sudah dianggap sebagai sejarah. Walaupun di dalam Al-Quran kita ketahui di sana juga terdapat sejarah. Ya, tidak terdapat kisah-kisah umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kembali. Ya, bahkan di antara cerita-cerita tersebut meluruskan dari cerita-cerita yang banyak sudah didengar oleh masyarakat pada waktu itu. Diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Dan adanya sejarah ini adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran agar supaya kita tidak mencontoh hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan agar supaya kita mencontoh hal-hal yang baik, apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya berisi sejarah. Di dalam ayat Al-Quran terdapat kandungan ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Begitu banyak ayat-ayat tauhid ini yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya misalnya yang pendek yang sering kita dengar, Suratul Ikhlas. Itu adalah merupakan contoh daripada ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya dalam ayat-ayat yang lain dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan agar supaya benar-benar kita fahami tentang masalah ini. Masalah mentauhidkan Allah yang merupakan juga misi dari para anbiya ya, terdahulu. Di samping ada ayat-ayat tauhid, juga di sana terdapat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta ini. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah ceritakan hakikat-hakikat dari alam semesta yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam diri kita, agar juga kita ini dapat mengenal Allah sebagai pencipta kita dan pencipta alam semesta ini. Nah, ayat-ayat ini pun banyak, ya. Bahkan sampai di sekitar 1000 ayat. Tapi banyak umat Islam lengah terhadap hal-hal ini. Berikutnya lagi juga terdapat di sana ayat-ayat hukum, ya, yang di sana mengatur perilaku kita, kaedah-kaedah hukum, ya, apakah itu hukum yang dijelaskan secara rinci, seperti hukum yang berkaitan dengan keluarga, atau ya, hukum-hukum tentang ibadah, ataupun hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara garis besar, di mana pada penerapannya nanti ya, tentunya akan sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Berikutnya ada lagi di sana ayat-ayat yang bercerita tentang, nah itu tadi, kisah-kisah umat terdahulu atau Al-Qasas. Bahkan bukan kisah-kisah manusia saja,
Tapi Allah ceritakan juga sebelum adanya manusia. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah ceritakan bagaimana kisah tentang Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Itu pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Tidak ada satu cerita pun yang Allah ceritakan di sana di dalam Al-Qur'an, melainkan di sana ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah yang dapat kita petik yang begitu banyak untuk kehidupan kita saat ini. Berikutnya di dalam Al-Quran terdapat juga ayat-ayat hikmah atau ayat-ayat mawa'idhiyah yang di sana berisi wajangan-wajangan, berisi perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan yang tiada lain adalah untuk bisa membentengi kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Berikutnya di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat Al-Ma'ad. Ayat-ayat yang bercerita tentang hari kebangkitan, tentang hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan hanya di dunia. Ini hidup kita ini bukan hanya dunia saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya setelah kita meninggal nanti ada alam barzakh. Nanti akan adanya hari kiamat. Setelah kehancuran alam semesta ini Allah ciptakan lagi alam yang baru. Kemudian kita akan dibangkitkan. Setelah itu masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Dan setelah itu kita akan diputuskan, ya, apakah di sana jalan kita akan menuju ke dalam surga atau ke neraka. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan. Dari ini semuanya nggak bisa kita katakan bahwasanya ini adalah dokumen sejarah. Ini menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Dan ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini bisa mengambil hikmah, bisa jadikan kitab suci ini sebagai pedoman dalam hidup kita agar supaya kita bisa menata kehidupan kita ini dengan baik, ya, dengan mengabdi, menjalin hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana pun diajarkan bagaimana kita untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Atau sering disebutkan hablum minallah wa hablum minannas. Ini sudah banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa berubah tentang tauhid. Itu nggak bisa kita ubah-ubah ini. Oh, kalau dahulu kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekarang boleh minta mensekutukannya dengan sesuatu. Ini nggak bisa dirubah. Kalau dalam hal muamalah, tata caranya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah hidup berdampingan di Madinah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga seperti itu. Dan mereka, Rasulullah bermuamalah dengan mereka dengan baik. Tapi karena mereka berkhianat, mereka menusuk dari belakang tatkala Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedang diserang oleh kaum musyrikin, dan bahkan yang memanas-manasi, mengumpulkan tentara Ahzab pada waktu itu pun dari orang-orang Yahudi. Karena pengkhianatan inilah kemudian mereka diperangi. Kalau tidak ada pengkhianatan, mereka bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin secara damai. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang yang sudah mau hidup damai dengan kaum muslimin, Rasulullah SAW larang untuk diganggu. Sampai Rasulullah katakan, man adza dhimmiyan kun ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, ada seorang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yang mau hidup bersama kaum muslimin, Rasulullah larang mengganggu mereka. Barang siapa yang mengganggu mereka, nanti Rasulullah yang akan nuntut dia nanti di yaumil qiyamah. Nuntut si muslim ini yang mengganggu tetangganya,
yang Nasranika atau Yahudika yang tidak memerangi kaum muslimin. Jadi dalam muamalah begitu banyak ayat-ayat Quran dan contoh praktek yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dari sini ya menjadi pedoman buat kita, ya, pedoman buat kita di dalam kita bermuamalah dengan mereka. Akan tetapi lihat ketika dalam masalah keimanan, ya masing-masing lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada dicampur di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Itu tegas sekali, ya. Ini hendaknya kita pahami Al-Qur'an ini sebagai kalamullah, firman Allah yang di sana tentunya ya berisi pedoman hidup dan juga di sana adalah merupakan refleksi dari ilmu Allah yang tidak ya terbatas oleh waktu. Jadi kalau dibilang dokumen sejarah berarti itu adalah sesuatu yang tidak up to date lagi untuk masa sekarang. Berarti itu hanya untuk masa yang lalu. Berarti Al-Quran ini terbatas oleh waktu. Sedangkan ini adalah ilmu Allah yang tidak terbatas oleh waktu, baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Wallahu a'lam. Tambahkan sedikit ya. Jadi jelas yang Ustaz Hamzah disampaikan. Kembali kita tegaskan bahwa Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya sekedar untuk menceritakan sejarah umat-umat terdahulu. Tapi sejarah yang diceritakan Al-Quran dalam rangka untuk kita mengambil pelajaran daripadanya. Artinya wasilah yang Allah pergunakan untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia dari kisah-kisah umat terdahulu. Allah terkadang menggunakan kisah, terkadang menggunakan uslub dialog, terkadang menggunakan ayat-ayat kauniyah ya, untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Jadi sejarah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala bahagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dari manhaj Nabi kita mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin ya. Masyarakat yang betul-betul tidak mengenal pendidikan sebagaimana yang dialami oleh oleh mereka-mereka yang telah maju dalam bidang pendidikan dari latar belakang yang begitu sederhana. Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka. Apa misinya? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Kalau kisah sejarah yang ditulis oleh manusia, kebanyakannya bersifat bersifat dugaan. Tidak pasti, apalagi semakin silam dan semakin jauh. Tapi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang disampaikan melalui ayatnya adalah pasti. Bukan kebohongan, bukan kepalsuan, bukan rekayasa. Jadi kisah sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahagian dari ayat-ayat Allah yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk mencerahkan kita, menerangi hidup kita. Oleh karena itu kelanjutannya wa yuzakihim, dengan pencerahan ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa mereka dari noda-noda jahiliyah, bersihkan juga pikiran mereka, bersihkan juga sistem nilai mereka, bersihkan juga perilaku dan kehidupan mereka. Jadi melalui pencerahan, bukan melalui doktrin, melalui intimidasi tidak, tapi dengan pencerahan, melalui ayat-ayat Allah. Nah, kisah-kisah tadi bahagian dari ayat-ayat Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah langsung yang mengajarkan mereka Alkitab, itu Quran. Allah sebutkan Alkitab karena apa? Karena memang terkumpul dalam suhuf, dalam kitab yang mencatat ayat-ayat Allah langsung dan dicatat, dikumpulkan pada masa hidup Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak mungkin Allah menunjuk dzalikal kitab, tilka ayatul kitab. Kata kitab itu merupakan kumpulan dari tulisan. Kalau Quran merupakan bacaan. Jadi Al-Quran ya diriwayatkan dengan riwayat yang kokoh kuat. Pertama melalui tulisan, yang kedua melalui bacaan dan hafalan. Jadi melalui hafalan,
Ya, orang-orang yang beriman juga melalui dokumentasi tulisan yang langsung ditulis, dikumpulkan pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah yang langsung mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah, dan dalam kitab tersebut terdapat mutiara-mutiara hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun pada masa sebelumnya masih belum lama mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata, tahu-tahu lahir umat yang baru, yang sistem nilai mereka, pandangan hidup mereka, cara hidup mereka mengalami perubahan, seolah-olah mereka baru lahir. Seolah mereka belum pernah mengecap kejahiliahan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Bukan kitab sejarah, bukan juga kitab sains. Walaupun apa? Ayat-ayat yang berisikan, ya, keterangan-keterangan berisikan, ya, fakta-fakta yang dibenarkan oleh sains, tapi Quran bukan kitab sains. Bukan kitab astronomi. Walaupun dia mempergunakan fakta-fakta astronomi, ya, fenomenanya yang begitu meyakinkan sebagai bukti akan kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu kita harap mudah-mudahan Bapak Yahya Tsaquf yang berpendidikan, berasal dari keluarga yang mulia, untuk tidak terbawa oleh emosi hingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh yang mengakibatkan akhirnya menjadi apa? Menjadi ancaman bumerang buat diri sendiri. Begitu juga pernyataan-pernyataan, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan jangan kita punya ucapan dikaitkan dengan orang-orang di sekitar kita. Mau Zionis, mau sosialis, mau komunis, tapi kita sebagaimana Rasul menyampaikan ayat Allah sebagaimana adanya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Yahya Tsaquf mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, diteguhkan keimanannya, bisa menjadi pahlawan. Karena sekarang kita kekurangan pahlawan. Yang kebanyakan ini waliyadzubillah mirip dengan apa? Dengan kata-kata yang menyembunyikan kepalanya. Baru muncul pada saat kepentingan muncul. Nah, kita ingin orang-orang yang menyampaikan misi dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu pula firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain atas, Ustaz Hamzah atas. Demikian Iwan Anwar, tanggapan Ustaz Husain tentang statement dari Gus Yahya yang mengatakan bahwa Quran dan Sunnah adalah dokumentasi sejarah yang berisi bimbingan moral yang sesuai dengan kondisi tertentu saja. Padahal tidak demikian, ilmu Allah tidak terbatas oleh waktu, dan Al-Quran diturunkan bukan sekedar sejarah, tapi pelajaran untuk seluruh manusia. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Kang Atep, juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.